Sebagai merek sportswear terbesar di dunia, kehebatan Nike adalah ketika dia bisa mengalahkan berbagai merek besar seperti Adidas, Puma, dan Reebok yang sudah lahir puluhan tahun lebih awal. Ini adalah video seri pertama dari 3 serial bedah strategi marketing Nike. Di video kali ini, kita akan mengulas strategi segmentasi dan targeting yang membuat Nike mampu menjadi juara. Apa yang penting di sini adalah bagaimana tahapan-tahapan sampai Nike bisa menjadi seperti sekarang ini. Di sektor manakah Nike awalnya berkonsentrasi? Lalu kita ulas mengapa Nike masuk ke sektor basket. Kalangan umum manakah yang kedua kalinya dibidik oleh Nike? Lalu mengapa secara spesifik Nike kok memberi perhatian lebih pada segmen perempuan? Seri pertama ini akan menjadi dasar untuk memahami strategi positioning dari Nike. Untuk itu, silakan simak terus videonya. Nike, perusahaan dengan logo shoes-nya yang ikonik, adalah pemasok sepatu dan pakaian atletik terbesar di dunia. Tapi bahkan perusahaan sebesar Nike sekalipun, dia tetap memulai bisnisnya dari titik nol. Kita akan membedah strategi marketing dari Nike, dan kita akan mulai dengan segmentasinya. Sebelumnya, sebagai info, channel video mengulas tentang beragam info dan panduan seputar apapun yang kita kenakan, dan juga pembelajaran bisnis dari industri seputar wearable. Untuk itu, silakan sempatkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar massal menjadi berbagai kelompok yang memiliki kebutuhan serupa. Motif dibalik segmentasi adalah untuk lebih mengenal pelanggan secara lebih detail, mendapatkan keunggulan kompetitif, dan agar mampu melayani kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih baik. Nike menggunakan berbagai jenis segmentasi untuk memecah pasar yang lebih besar menjadi kelompok pelanggan kecil. Secara psikografis, segmen pasar bisa dibagi berdasarkan gaya hidup, karakteristik sosial, atau kepribadian. Dalam hal ini, Nike membidik siapapun itu, apakah dia orang yang gendut, apakah orang-orang lanjut usia yang coba melakukan aktivitas fisik apapun itu, atau orang-orang perkotaan paruh baya yang bermaksud beralih ke gaya hidup yang lebih sehat. Brand Nike membidik mereka semua. Jadi, ide dasarnya adalah everyone is an athlete. Dengan pola pikir semacam ini, maka Nike menargetkan untuk bisa melayani semua orang dari kelompok usia manapun yang ingin menjalani gaya hidup atletik. Segmentasi menurut demografi didasarkan pada variabel demografi konsumen seperti usia, pendapatan, ukuran keluarga, status sosial ekonomi, dan lainnya. Nike menargetkan pelanggan di segmen menengah dan atas dari semua kelompok umur, tanpa membuat diskriminasi atau bias untuk kelompok manapun. Sehingga Nike pun menetapkan harga sedemikian rupa bisa diakses oleh seluruh segmen bidikannya ini. Setelah melakukan segmentasi, maka perusahaan perlu memutuskan strategi targeting, yaitu memilih segmen pasar manakah yang ingin difokuskan, di mana strategi bisnisnya akan dijalani. Dan di sini ada beberapa keputusan penting yang harus dibuat. Yang pertama adalah terkait dengan dasar apa yang digunakan atau kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi pasar. Yang kedua, dari sekian segmen yang sudah terdefinisi, kita mau masuk ke berapa segmen? Cukup satu saja, dua, atau lebih? Sehingga untuk itu, kita harus juga mampu menjawab pertanyaan, segmen pasar manakah yang paling prospektif atau paling menguntungkan? Nah, lantas bagaimana cara kita untuk menentukan apakah segmen tertentu itu baik atau menguntungkan? Kita bisa menggunakan pertimbangan semisal yang pertama berdasarkan ukuran atau pertumbuhan segmen bersangkutan. Bagi segmen yang sekiranya pertumbuhannya lambat, tentu tidak menarik untuk dimasuki. Yang kedua, apakah ada daya tarik dari struktur segmen yang bersangkutan? Jadi kalau semisal komunitas memiliki struktur organisasi secara inherent, atau kemudian ada organisasi yang memiliki hierarki pengambilan keputusan yang sifatnya terpusat, tentu ini menjadi segmen yang memiliki daya tarik yang tinggi. Terus yang ketiga, terkait dengan tujuan atau fokus perusahaan di periode waktu bersangkutan dan juga ketersediaan sumber daya yang ada. Nah, secara segmentasi telah kita bahas bahwa Nike membidik seluruh kalangan dari beragam usia, siapapun yang memiliki semangat atau hasrat untuk melakukan aktivitas atletis. Tentu dari sini terlalu luas jadinya. Maka dengan adanya targeting, Nike membuat pilihan fokus, yang dalam hal ini fokusnya diarahkan pada 3 penargetan. Yang pertama adalah tim atletik profesional, termasuk tim yang di sana ada atlet yang selebritis dan juga tim atletik di perguruan tinggi terutama. Jadi secara inti
dia membidik atlet, tapi bukan sekedar atlet, karena yang ditarget sebenarnya adalah manajer dari tim atletiknya. Karena dialah yang punya kewenangan untuk menentukan jenis sepatu apa yang akan dipakai oleh para atlet di bawah pengelolaannya. Sehingga para atlet di tim bersangkutan tentu tidak punya pilihan kecuali ngikut pada keputusan si manajer. Target kedua adalah atlet yang selebritis. Ini maksudnya adalah atlet yang punya ketenaran, yang bahkan ketenarannya tidak harus murni terkait dengan olahraga, tapi bisa juga terkait dengan kepribadiannya, gaya hidupnya, atau yang lain apapun itu. Maka kemudian Nike mengasosiasikan kesuksesan si atlet bersangkutan dengan produknya. Dan target ketiga adalah masyarakat umum yang mereka mementingkan aspek kegunaan dari sepatu dan juga kualitasnya, harga, nomor 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita sudah mengulas gambaran umum dari segmen dan target Nike. Kalau kita berhenti sampai di sini, kita sebenarnya belum dapat pembelajaran yang cukup mendalam. Dalam arti begini, oke, segmennya Nike ternyata adalah seluruh usia ya, boleh dibilang ya. Berarti luas sekali, bukannya kita butuh fokus. Oke, kita fokus ke targetingnya, ke atlet, tim atlet, dan khalayak umum. Tapi bukankah itu masih luas? Ya jelas lah, namanya pembuat sepatu jualannya ke atlet, sudah tahu kita. Tapi apakah cuma begitu saja targetingnya? Nah, ternyata tidak. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui targeting dari Nike bukan di masa sekarang, tapi ketika di masa-masa awal. Karena catatannya begini, sebagaimana disampaikan di awal, Nike awalnya menjadi besar itu adalah dari spesialisasi yang mereka curahkan terhadap produk sepatu lari. Dan bukan cuma lari, tapi lari jarak jauh. Di awal-awal, Nike menjadi spesialis untuk sepatu lari maraton. Sehingga dengan spesialisasi itu, Nike mampu merespon kebutuhan pelanggannya dengan cepat dan memenuhi apa-apa yang jadi kebutuhan unik bagi para pelari maraton. Demikian populernya Nike di para pelari maraton sampai-sampai di Olimpiade 1972 dari 7 pelari terbaik di dunia, 4 diantaranya menggunakan sepatu dari Nike. Padahal secara usia boleh dikata Nike masih bubuk bawang di saat itu. Setelah merajai sektor lari maraton, barulah kemudian Nike masuk ke segmen berikutnya. Yang dipilih adalah basket. Memang salah satu pertimbangan utamanya adalah karena olahraga basket merupakan olahraga yang sangat diminati oleh publik Amerika. Tapi pertimbangan lainnya adalah juga didasarkan pada kemiripan jenis aktivitas yang dilakukan oleh olahraga basket dan lari maraton. Dari sisi pertama itu melibatkan aktivitas lari yang banyak, dan yang kemudian membutuhkan kenyamanan yang luar biasa. Artinya beda kalau semisal kita bicara antara lari maraton dengan sepak bola. Secara konstruksi sepatu sangat jauh berbeda. Nah, memang untuk basket ini, Nike akhirnya mengembangkan teknologi khusus terkait peredam tekanan di kaki yang membuat para pebasket bisa tetap bergerak dengan lincah dan nyaman. Nah, ketika mereka masuk ke basket ini, mereka sekaligus membidik khalayak umum. Nah, sebenarnya ketika Nike merajai sektor maraton, dia juga kemudian masuk ke khalayak umum, yaitu dengan terlebih dahulu mempopulerkan olahraga lari. Tapi itu akan kita bahas secara spesifik di seri ketiga di bedah strategi marketing Nike. Sementara untuk sekarang kita ulas tentang bagaimana Nike membidik khalayak umum dengan menumpang popularitas basket. Jadi dengan mengetahui betapa anak-anak muda di Amerika itu sangat gandrung pada basket, maka atlet yang dibidik oleh Nike adalah mereka atlet dari kalangan muda. Semisal Michael Jordan yang saat itu masih berusia 21 tahun. Jadi ketika Nike membidik atlet, sebenarnya dia tidak ngurusi nanti dapat untung berapa dari penjualan kepada setiap atlet. Targetnya bukan itu, karena yang dibidik sesungguhnya adalah fans atau basis penggemar dari atlet bersangkutan. Jadi mereka orang-orang usia 13-30 tahun yang sangat mengidolakan Michael Jordan. Inilah mengapa target Nike adalah atlet yang selebritis. Nah, dalam perkembangannya, target bidik Nike bukan sekedar mereka yang mengidolakan atlet tertentu di bidang olahraga tertentu, melainkan juga mereka utamanya di kalangan perempuan. Jadi secara khusus, Nike memberi perhatian yang lebih pada perempuan, yang mana dengan tingkat perhatian lebih pada kaum perempuan ini terbukti mampu menaikkan pertumbuhan pendapatan sebanyak 24%.
Nike menemukan bahwa kalangan perempuan, mereka bersedia menghabiskan 40% lebih banyak daripada laki-laki untuk perlengkapan olahraga. Dan bahkan mereka lebih bersedia untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk apapun yang terkait dengan style dan fashion, terutama di sektor aerobik dan jalan sehat. Perhatian pada perempuan ini demikian besarnya, sampai di tahun 90, Nike membuat tulisan sepanjang 8 halaman yang mengulas tentang berbagai peran yang dijalani oleh perempuan, tentang apa saja impian yang mereka punya, dan bagaimana pertumbuhan mereka dalam perjalanan meraih impian itu. Jadi dari segmen yang ada, target terhadap khalayak secara mendasar adalah pada dua kalangan. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki idola para atlet, dan yang kedua perempuan. Tentu kalau kita lihat sekarang, Nike juga punya produk untuk anak-anak, untuk mereka yang tidak begitu aktif berolahraga, tapi setidaknya target awal mereka adalah dua kalangan itu. Dalam perkembangannya untuk masyarakat luas, Nike memiliki 3 kategori segmen yang didasarkan pada lifestyle. Yang pertama adalah weekend runner. Ini adalah orang-orang berusia 30 tahun ke atas yang kemudian suka melakukan aktivitas lari jarak jauh setiap setidaknya 1 pekan sekali di akhir pekan. Mereka adalah pengguna aplikasi Nike Run Club, dan disinilah kemudian Nike menawarkan fitur-fitur untuk mencatat achievement masing-masing mereka, termasuk fitur ini bisa memberikan encouragement baik dari sesama teman ataupun dari coach profesional, dan juga bisa memberikan rekomendasi terkait sepatu apa yang baiknya digunakan, dan juga termasuk melacak usia pakai dari sepatu yang dikenakan. Segmen kedua adalah style shopper, utamanya membidik kalangan perempuan usia 25-30 tahun. Ini mereka yang ingin tetap berada dalam tren, baik selama melakukan olahraga maupun di luar sesi olahraga. Di sini Nike memiliki aplikasi yang menampilkan informasi terkait produk Nike apa yang mereka kenakan. Jadi ini adalah mereka yang peka terhadap fashion dan citra diri yang terbangun darinya. Untuk segmen ini, Nike menawarkan fitur rekomendasi produk, termasuk invitation atas produk-produk tertentu yang khusus disesuaikan untuk pengguna masing-masing. Yang dari sana kemudian si pengguna bisa melakukan pemesanan dan bahkan melakukan face-to-face appointment. Segmen ketiga adalah dedicated sneakerhead. Ini adalah kalangan yang oleh Nike terus dimotivasi untuk bisa aktif beraktivitas melalui gamification dengan fitur semisal perburuan harta karun di lokasi-lokasi tertentu dalam satu kota, yang di sana antar pelari bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Nah, itulah bagaimana Nike membuat segmentasi dan penargetan atas pelanggannya. Ingat, dengan segmentasi kita jadi punya gambaran mana saja pelanggan yang tersedia buat kita, dan kemudian dengan targeting di wilayah manakah kita perlu memberikan perhatian yang lebih. Bahkan perusahaan sebesar Nike sekalipun, dia tidak memberikan energi yang sama pada seluruh segmen, melainkan dia berfokus pada segmen-segmen pilihan. Dan segmen pilihan itu dibangun atas kekuatan aslinya. Tadi kita sudah ulas betapa Nike mulai merajai sektor lari maraton, baru kemudian dia masuk ke ranah basket dengan membawa pengalaman dan teknologi yang didapat dari sektor lari, masuk mengapa Nike cenderung memilih atlet yang masih muda yang memiliki popularitas di kalangan anak muda, dan juga mengapa Nike memilih khususnya perempuan sebagai target utamanya. Nah, tapi dari sini kita belum bisa melihat dengan jelas bagaimana cerita awalnya sampai Nike bisa merajai sektor lari, dan bagaimana ceritanya sampai kemudian Nike bisa mempopulerkan sepatu di khalayak umum sebelum masuk ke ranah basket. Ini akan kita ulas di seri yang kedua tentang bagaimana Nike menciptakan kategori produk baru. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya.